Aduh. Hah? Bapak kenapa? Tolong. Bapak kenapa? Aduh, Bapak, tolong. Bapak, Ampun. Bapak Aduh. kenapa? Sebentar, aku Tolong. panggil Ustadz. Aduh. Tolong. Lihatlah Ustadz. Tolong. Subhanallah. Aduh. Nak, bacakan surat Yasin. Tolong. Mengapa Ustadz? Para ulama meyakini surah Yasin dapat memudahkan Tolong. keluarnya ruh dari jasad. Saat ini, bapakmu sedang mengalami sakaratul maut. Tolong. Sembari aku akan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid. Baik Ustadz. Keluarlah dari jasadmu. Masa hidup duniamu telah selesai. Tolong. Aku masih ingin di dunia. Aku belum siap. Tidak ada pilihan di sini. Keluarlah sebelum aku paksa. Baik. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hah? Aku tidak tahu, tapi jasadku terus menahanku keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Suara apa itu? Itu suara anakmu yang sedang membacakan Yasin. Jasadku perlahan-lahan telah melepaskanku. Baiklah, ini sudah saatnya. Bersiaplah. Hap. Mari Bapak, ikuti kata-kataku. La ilaha illallah. La. Sekali lagi ya Pak, pelan-pelan. La ilaha ilaha illallah. illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ucapan terakhirmu dapat menuntunmu menuju ridho Allah. Tidak apa-apa nak, bersedihlah, tapi sewajarnya saja, jangan berlebihan. Terima kasih Ustadz. Maka para guru berkata, jika Yasin dibacakan di dekat mayit, maka ia akan diringankan dengan surah Yasin tersebut. Ya Tuhan, padahal baru kemarin aku tertawa bersama keluarga dan teman-teman, tapi sekarang aku harus sendirian dalam kegelapan. Kamu tidak sendirian. Hah? Siapa kamu? Aku adalah wujud dosa-dosamu semasa hidup. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk membalas semua perbuatan burukmu. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Percuma kamu memohon. Bersiaplah. Ya. Cah. Cah. Bapak, tidak terasa engkau telah pergi meninggalkanku. Semoga engkau di sana baik-baik saja. Tidak ada yang bisa kuberikan selain mengirimkan doa yang terbaik untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Berdirilah. Tidak, aku tidak mau. Baiklah, jika kamu memaksaku. Ya. Tunggu. Mengapa kau menghalangiku? Aku membawakan hadiah yang dikirimkan oleh anaknya. Apa itu? Bacaan surah Yasin disertai tahlil dan doa-doa kebaikan untuknya. Lantas kenapa? Berhentilah sejenak. Biarkanlah dia mendengar ayat-ayat Allah dan menikmati doa-doa anaknya. Baiklah, tapi aku tetap akan kembali nanti. Bersyukurlah karena bacaan surah dan doa-doa yang dikirimkan anakmu. Kini kamu mendapat keringanan hukumanmu. Terima kasih ya Allah. Nikmati waktumu sebelum dosa-dosamu kembali menghukummu. Baik. Dengar semuanya, anakku mengirimkan bacaan surah Yasin. Dia juga membacakan tahlil dan doa-doa kebaikan lainnya. Semoga kalian bisa menikmatinya. Terima kasih anakku. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surah Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Apa gerangan yang membuatmu datang kemari, wahai sang ibu? Aku memiliki anak perempuan yang sudah meninggal. Aku sangat merindukannya. Bisakah kau beritahuku bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Insya Allah, tapi melalui mimpi. Tidak masalah.
Beritahu aku caranya agar aku bisa bermimpi. Baiklah. Dengan cara itu, atas izin Allah, semoga kamu bisa menemui anakmu dalam mimpi. Terima kasih, aku permisi. Baik, silahkan. Lantas wanita itu pun pulang dan mengamalkan apa yang disarankan sang Imam Hasan Al-Basri. Atas izin Allah, wanita itu pun bermimpi melihat anaknya. Namun sayang, tolong berhentilah, aku sudah cukup menderita di alam kubur ini. Kamu pikir ini pasar? Bisa nawar-nawar, hah? Hap, ya! Anakku. Jadi begitulah wahai sang imam, anakku disiksa di dalam kuburnya karena perbuatannya semasa hidup. Saya turut bersedih, wahai ibu. Kita doakan saja yang terbaik untuknya. Baik. Selang beberapa waktu, Al-Imam Hasan Al-Basri pun tidak sengaja memimpikan putri dari sang ibu tua tersebut, dan sungguh di luar dugaan. Masya Allah, siapakah gerangan wanita yang bertahta itu? Wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah engkau tidak mengenaliku? Subhanallah, siapa kamu? Aku adalah anak dari wanita tua yang datang padamu waktu itu. Sungguh? Tapi mengapa ibumu berkata kalau kamu sedang disiksa di alam kubur? Itu benar. Tapi beberapa hari lalu ada seorang laki-laki soleh yang sedang lewat di pekuburanku dan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berhentilah semuanya. Allah telah mengampuni dosa-dosa semua ahli kubur dalam wilayah ini berkat sholawat lelaki soleh yang baru saja melintas. Bersyukurlah dan bersiaplah menuju rahmat Allah. Itulah sebabnya kami sekarang diberi kenikmatan yang berlimpah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aduh, sial, ban malah bocor segala. Sampai juga akhirnya. Loh, itu kan tempat jualanku. Siapa bilang? Ini jalan umum. Siapa cepat dia dapat. Apes banget hari ini. Ya Allah, apa sih maumu? Aku sudah kau takdirkan jadi orang miskin, lalu kau persusah perjalananku bekerja. Kau juga kasihkan lahan jualanku untuk orang lain. Ini gak adil. Halo, permisi. Ada minggir. Gini caranya. Awas, kebakaran. Hah? Kebakaran, tolong ya Allah. Kebakaran, tolong. Lah, dia langsung ingat Allah. Padahal tadi protes-protes sama Allah. Ya, begitulah manusia. Saat dikasih azab, ingatnya Allah mulu. Giliran dikasih nikmat, lupa. Hah? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Oh, jadi kalian yang menipu teriak-teriak kebakaran tadi. Kami hanya mau mengingatkan supaya Bapak tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Hahaha. Bersyukur? Apa yang mau disyukuri? Allah sama sekali tidak memihakku dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Ada yang lebih penting dalam hidup ini dibanding hanya masalah untung rugi, kayak miskin dan kemauanmu. Hah? Apa itu? Tahukah kamu bahwa bencana atau azab Allah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja? Maksudnya, itulah yang harus ditakutkan sebenarnya. Kamu masih bisa bernafas dan berdiri tegak saat ini, itu semata karena kemurahan Allah. Tolong, jangan basa-basi. Apa mau kalian? Baik, tutuplah matamu. Kita akan ulang kejadiannya. Tepat 2 menit setelah banmu bocor, terjadi kecelakaan di pertigaan dan semua korban meninggal. Bersyukurlah banmu bocor hingga kamu tidak terlibat kecelakaan. Selang beberapa menit juga, di tempat jualanmu biasanya terjadi pohon tumbang. Dia kejatuhan dan meninggal. Apa yang terjadi jika kamu yang berjualan di situ? Hah? Tidak, jangan sampai. Lalu, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan sehingga kamu berani protes keputusan Allah? Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku telah mengkufuri nikmatmu. Maafkan aku.
Aku akan berusaha jadi hamba yang lebih baik lagi dalam bersyukur. Terima kasih ya Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangatlah pedih. Sahabat Nuaiman adalah salah satu sahabat yang kerap kali membuat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa karena tingkahnya yang suka jahil dan melucu. Ia termasuk mujahid yang turut serta dalam perang Badar. Sepi hatiku tanpamu. Oh sepi, benar-benar sepi. Berhentilah wahai Nuaiman. Kenapa kau teriak-teriak? Di mana pujaan hatiku? Apakah kamu sedang mabuk-mabukan lagi? Hahaha. Aku bukan mabuk, tapi aku merindukan idolaku. Sahabatku Nuaiman, jika kamu ingin mabuk-mabukan, setidaknya jangan lakukan itu di sini. Carilah tempat lain yang jauh dari sini. Apa kamu bilang kamu ingin memisahkanku dari kekasihku? Oh tidak. Percuma kau ingatkan, dia tidak akan paham dalam kondisi seperti ini. Lalu bagaimana? Kita sampaikan ke baginda Muhammad supaya dia dihukum atas perbuatannya. Lihatlah wahai baginda, sahabat Nuaiman mabuk-mabukan lagi di sini. Begitulah sahabat Nuaiman. Ia justru memilih mabuk-mabukan di area yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai pujaanku, kau kekasihku. Siapa lagi itu? Siapa lagi? Sudah pasti sahabat Nuaiman yang sedang mabuk. Wahai Nuaiman, apakah kamu tidak jerah setelah dihukum berkali-kali? Cerah? Tidak ada yang membuatku cerah selama aku bisa berjumpa dengan kekasihku. Dia keras kepala sekali. Benar. Semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman. Karena kamu telah mempermainkan baginda Rasulullah. Tidak, mana mungkin aku mempermainkan cinta dan kasihku. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu mendengar ucapan sahabat yang memohon laknat atas Nuaiman, lantas menegurnya dan menjelaskan bahwa janganlah ada yang meminta laknat atas Nuaiman, karena meski demikian Nuaiman sangat mencintai Allah dan Rasulnya, bahwa tidak ada perkara apapun yang dapat menghalangi kita untuk tetap mencintai dan mengidolakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kecintaan kita dan kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengantarkan kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Mohon perhatian para peserta diharap segera memasuki arena permainan. Ingat, jangan lupa baca bismillah. Wow, boneka apaan tuh? Iya ya. Pada permainan ini, kalian akan diberikan sejumlah uang sebagai amanah yang harus kalian masukkan ke kotak yang ada di depan sesuai batas waktu yang ditentukan. Hah? Cuma gitu aja? Ya, tapi untuk bisa ke sana, kalian harus maju saat lampu hijau dan berhenti saat lampu merah. Jika kalian terlena, kalian akan tereliminasi. Terlena? Apa maksudnya? Kalian akan paham nanti. Baik, permainan siap dimulai. Dengarkan aba-aba dari boneka culap di depan. Infak, sedekah, atau foya-foya. Hai tampan, datanglah kemari. Aku siap melayanimu. Astagfirullah. Wadaw, gimana nih? Mikir apa lagi sayang? Jiwa jombloku mulai menggelora. Aku nggak peduli dah dengan game ini. I am coming. Hap. Ya. Peserta 025 tereliminasi. Apa ini sungguhan? Aku paham sekarang. Batas waktu ini seperti usia kita. Dan uang ini adalah modal amal kita. Kita harus menentukan untuk tujuan baik atau buruk. Kita akan tereliminasi jika kita gagal mencapai tujuan itu. Infak, sedekah, atau foya-foya.
Kenapa kalian berhenti? Ayo kemarilah, aku akan gandakan uang kalian itu. Kalian bisa kaya raya nanti, hidup bermewah-mewah dan foya-foya menikmati dunia. Hah? Inilah impianku selama ini. Tunggu, itu hanya godaan saja. Tapi tujuanku ikut game adalah untuk mendapatkan harta yang berlimpah, supaya bisa pamer dan berpesta ria. Jangan! Ini uangku, ayo jadikan lebih banyak. Peserta 112 tereliminasi. Infak sedekah atau foya-foya. Peserta 076 berhasil. Mohon perhatian para peserta di arah berbaris setelah mendapat kotak kecil sesuai bentuk yang dipilih. Tugas kalian adalah memotong isi dalam kotak tersebut sesuai bentuk yang tertera dan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jika kalian gagal, kalian akan tereliminasi. Hah? Gulali? Tapi kok ada 2 warna? Tapi mana jarumnya buat motong? Kok nggak ada? Gulali ini berbahan dasar pahit manisnya kehidupan, sehingga memiliki 2 warna. Bahkan tidak bisa dipotong dengan pedang sekalipun, apalagi hanya memakai jarum. Lah, terus pakai apa dong? Aneh. Pakai ketulusan hati dan memohon pada Sang Ilahi. Apa artinya itu? Itulah tugas kalian untuk mencari tahu apa misteri ini. Permainan akan segera dimulai. Bersiaplah, waktu kalian 10 menit. Gimana ya caranya? Udah, jangan banyak mikir. Kan tadi sudah dibilang, ini gulali tidak akan pecah. Betul tuh, aku akan coba duluan. Keras banget bro. Masa sih? Jadi penasaran. Ya Allah. Peserta 112 tereliminasi. Gimana nih? Apa arti dari semua ini? Pahit manisnya kehidupan, 2 warna, ketulusan dan memohon. Dan saat dia marah-marah, bagian putih hancur. Ayo berpikirlah, waktu kita sudah mau habis. Ya, aku paham sekarang. Pahit manis kehidupan, hakikatnya adalah dosa dan pahala. Warna hitam ini adalah gambaran dosa yang menyelimuti bentuk putih kebaikan kita. Kita jangan menambah lagi dosa, sekalipun hanya berkata buruk. Itu hanya akan menjadikan bagian hitam ini menutupi bagian putih dan menghanguskan pahala kita. Lalu bagaimana dengan ketulusan hati dan memohon Sang Ilahi? Minta bantuan sama Allah. Hah? Jangan konyol. Bukan itu, tapi jika kita berkata buruk dapat menjadikan bagian hitam ini bertambah dan menutupi bagian putih, maka sebaliknya, untuk menghapus dosa bagian hitam ini, kita harus berkata yang baik dan memohon pada Allah dengan sepenuh hati. Kata-kata baik penghapus dosa. Apa itu istighfar? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Selamat, peserta 076 berhasil. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Mohon perhatian, waktu permainan tinggal 30 detik. Ayo, tenang dan fokuslah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Selamat, peserta 025 berhasil. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kali ini permainannya adalah tarik tambang. Tarik tambang? Ya, dengarkan peraturannya. Jika kalian terseret sampai garis depan, kalian akan tereliminasi. Otomatis, kalian yang menyeret sampai garis belakang adalah pemenangnya. Kedua, karena peserta hanya tinggal kalian berdua, maka kalian bisa minta bantuan siapapun di sini kecuali petugas. Bantuan? Apa maksudnya? Bukankah di sini hanya ada petugas dan pemain? Sama aja bohong. Tidak ada orang lain di sini. Apa kalian paham? Paham. Sebelum permainan ini dimulai, jangan lupa baca bismillah, buang keserakahan, dan jangan ada dendam di antara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
aku tidak mau mengotori tangan ini dengan menjadi sebab kematian temanku sendiri. Ya Allah, bagaimana ini? Hah? Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Bantuan siapapun di sini kecuali Dan petugas. jangan ada dendam di antara kalian. Ya, aku mengerti. Lupakan saja dia mikirin apa. Aku harus menang. Ya, tunggu, berhentilah, kita akan bicara. Tidak, kamu pasti mau mengecohku. Dengar, aku tahu siapa yang bisa membantu dalam permainan ini. Apa maksudmu? Ya, kita saling membantu. Jangan menipuku. Dengar, aturannya hanya siapa saja yang terseret yang akan dieliminasi. Itu artinya tidak ada yang dieliminasi jika tidak ada yang terseret ke garis. Kedua, yang dilarang adalah minta bantuan petugas. Artinya, boleh minta bantuan sesama pemain. Bagaimana bisa aku percaya? Kamu ingat suara pemandu tadi? Dan Buang jangan keserakahan ada dendam di dan antara jangan ada kalian. dendam. Itu artinya kita harus bekerja sama. Benar juga ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Petugas, aku ingin minta bantuan. Siapa yang ingin kau mintai bantuan? Dia, Kenapa dia? Dia adalah lawanmu. tapi dia bukan petugas. Jadi, tidak ada larangan memintanya, bukan? Baiklah, Kita tinggal tarik bersama sampai garis belakang dan kita akan menang bersama. Baik. Alhamdulillah. Selamat, peserta 076 dan 025 berhasil. Baik, permainan berikutnya adalah kelereng ganjil genap. Masing-masing kalian akan mendapat 5 kelereng. Dalam 1 jam ke depan, siapapun yang berhasil mengumpulkan 10 kelereng, dialah pemenangnya. Otomatis, yang tidak memiliki kelereng akan dieliminasi. Permainan siap dimulai. Tanamkan keikhlasan kalian dan jangan lupa baca bismillah. Ayo tebak, ganjil atau genap? Genap. Hah? Apa aku boleh tahu berapa taruhanmu? Semua. Hah? Mengapa kamu pertaruhkan semuanya? Pada akhirnya salah satu di antara kita harus kalah agar ada yang jadi pemenang. Jadi mengapa harus mengulur-ngulur permainan? Tapi bagaimana jika tebakanmu salah? Maka aku harus terima kenyataan untuk dieliminasi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena tebakanmu benar. Aku yang kalah. Mungkin takdirku hanya sampai di sini. Sungguh? Ya, jangan bersedih gitu. Bukankah ini tujuanmu ikut game supaya bisa keluar sebagai pemenang? Tidak, Kita masih punya waktu. Berpikirlah, pasti kamu tahu jalan keluarnya. Tidak, di sini sudah jelas aturannya. Harus ada yang dapat 10 kelereng atau keduanya akan tereliminasi. tapi kamu orang baik dan pintar, bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan aku hanya orang biasa yang tak berguna. Tunggulah sebentar, pegang semua kelereng ini. Kamu mau kemana? Petugas, bolehkah jika pemain meminjamkan kelerengnya ke lawan mainnya? Tidak boleh. Tapi bolehkah jika pemain memberikan kelerengnya kepada lawan main? Boleh. Baik, aku ingin mensedekahkan semua kelerengku kepadanya. Hah? Selamat, peserta 076 berhasil. Sekarang eliminasi aku. Hap. Hah? Kenapa tiba-tiba kantungnya membesar? Masya Allah. Tunggu. Lihatlah, ada banyak kelereng di sini. Perlukah ada eliminasi? Selamat, peserta 025 berhasil. Alhamdulillah. Dari mana kau dapatkan kelereng sebanyak itu? Subhanallah. Ini karena keikhlasanmu dalam sedekah, sehingga Allah memberimu berlipat ganda. Baik, karena masih banyak yang minta diteruskan, maka pada permainan ini kalian akan melewati jembatan kaca. Kalian harus memilih perbuatan mana saja yang baik agar bisa selamat. Jika tidak, maka kalian akan tereliminasi. Siap. Permainan siap dimulai. Ingat, jangan lupa baca bismillah. Bagaimana ini? Tenanglah, aku urutan pertama, jadi kamu bisa ikuti langkahku. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dan ghibah. Ini seperti dalam hadis, jika kita tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Lalu sedekah atau meminta, ini juga ada hadisnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sunnah dan bid'ah, meski ada bid'ah hasanah atau bid'ah baik dan bid'ah dolalah atau bid'ah buruk, tetap sunnah itu lebih utama. Astagfirullah.
Ada apa? Coba lihat di depan. Kenapa isinya perbuatan buruk semua? Hah? Mencuri, menipu, durhaka, syirik, zina, mabuk. Apa itu artinya kita disuruh lompat? Mustahil. Kalau hanya lompat satu bagian masih mungkin, tapi ini 3 bagian. Terus gimana dong? Kita coba pikirkan dulu. Sepertinya kita memang harus memilih salah satu di antara perbuatan itu. Mengapa kamu bisa yakin sekali? Manusia itu tempatnya salah. Jadi setidaknya kita pilih perbuatan yang tidak terlalu fatal. Nah, itu yang durhaka. Jangan yang sirik. Aku masih ragu-ragu. Ya udah, biar aku saja yang maju duluan. Kamu yakin? Doakan saja. Ya Allah, tidak. Peserta 025 urutan 02 tereliminasi. Apa artinya ini? Manusia itu tempatnya salah. Masya Allah, benar yang dia bilang. Manusia itu tempatnya salah. Tapi salah itu bukan pilihan. Itu sebabnya harus selalu berlindung pada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan. Doa, ya doa. Doa minta perlindungan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghir wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Selamat, peserta 076 berhasil. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku memohon pertolongan dengan kasih sayang-Mu, dan aku memohon perlindungan dari siksa-Mu. Berikanlah kepadaku kebaikan dalam semua permasalahanku. Janganlah Engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri dan juga salah seorang dari makhluk-Mu, meskipun hanya sekelip mata sekalipun.